Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Bagaimana kabarnya anak-anak yang soleh dan soleha? Semoga Allah Azza wa Jalla selalu memberikan kesehatan, keselamatan, keberkahan, dan kemudahan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hari ini kita telah memasuki tema 4, sehat itu penting, subtema 2, gangguan kesehatan pada organ peredaran darah, pembelajaran 4-6. Di pembelajaran 4-6 ini kita akan membahas tentang materi yang pertama, pengambilan keputusan bersama dan faktor-faktor gangguan peredaran darah manusia. Nah, materi ini sebelumnya telah dibahas di subtema sebelumnya atau di tema sebelumnya. Yang pertama, Bapak akan membahas tentang pengambilan keputusan secara bersama. Ada 3 cara dalam mengambil keputusan secara bersama, yaitu yang pertama, musyawarah, yang kedua, voting, dan yang ketiga, aklamasi. Yang pertama, musyawarah. Musyawarah adalah cara pengambilan keputusan yang dilakukan dengan menyamakan pendapat untuk mencapai kesepakatan. Ciri-ciri musyawarah diantaranya 1. Pertimbangan moral lebih diutamakan dan bersumber dari hati nurani. Yang kedua, pendapat yang disampaikan lebih mudah dipelajari dan tidak memberatkan. Yang ketiga, sesuai dengan kepentingan bersama. Dan yang keempat, pembicaraan dapat diterima dengan akal sehat. Yang kedua, voting. Voting adalah cara mengambil keputusan dengan pemungutan suara. Keputusan yang diikuti suara terbanyak yang diambil. Voting dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa hal. Di antaranya, 1. Keputusan secara mufakat tidak dapat diambil. Yang kedua, keterbatasan waktu untuk menentukan kesepakatan. Yang ketiga, ego terhadap pendapatnya masing-masing. Dan yang keempat, keputusan voting dianggap sah apabila lebih 50% yang disetujui. Yang ketiga, aklamasi. Aklamasi adalah pernyataan setuju dari semua peserta yang hadir dalam rapat atau musyawarah. Aklamasi terjadi ketika sebuah usulan langsung disetujui oleh anggota peserta rapat tanpa pemungutan suara. Selanjutnya, prinsip-prinsip keputusan bersama. Di antaranya, 1. Keputusan bersama dilaksanakan dan dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, keputusan bersama harus dilakukan dengan memperhatikan nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Dan yang ketiga, keputusan bersama dilaksanakan menjunjung tinggi harkat dan martabat bersama. Selanjutnya, Bapak akan membahas tentang materi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja jantung. Nah, faktor-faktor yang berpengaruh kinerja jantung yaitu yang pertama, faktor genetis. Faktor genetis adalah faktor yang dibawa sejak lahir karena keturunan. Yang kedua, faktor gaya hidup. Faktor gaya hidup terdiri dari pola makan dan pola kerja. Yang ketiga, faktor penyakit. Dan yang keempat, faktor lainnya. Faktor khusus penyebab gangguan peredaran darah. Di antaranya, yang pertama, mengonsumsi makanan berlemak. Yang kedua, kebiasaan merokok. Yang ketiga, mengonsumsi minuman beralkohol. Yang keempat, kebiasaan makan makanan sampah atau junk food. Yang kelima, terinfeksi zat kimia beracun. Yang keenam, kurang olahraga. Nah, faktor-faktor tersebut akan mempengaruhi terjadinya gangguan pada peredaran darah.
Nah, oleh sebab itu, anak-anak yang soleh dan soleha, kita harus menjaga makanan, pola makan, dan pola kerja, serta kita harus jauh dari zat-zat kimia yang beracun. Serta kita harus rajin berolahraga supaya kinerja jantung kita menjadi lebih baik dan bagus. Tugas dari pembelajaran 4-6 yaitu mengerjakan latihan soal pada halaman 103. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.